Ford Motor Indonesia diduga melakukan kecurangan pajak. McLaren bantah rumor kerjasama dengan Apple. Toyota CHR akan hadir dalam varian TRD. Hyundai i30 resmi diluncurkan dan hasil uji tabrak Honda Mobilio di Global NCAP. Bersama saya Ula Bone, inilah Auto Weekly Minggu ke-38 2016. Kita mulai berita pertama dari dugaan kecurangan pajak yang dilakukan oleh Ford selama beroperasi di Indonesia. Dalam laporan yang disampaikan oleh Center for Indonesian Taxation Analysis, Ford Motor Indonesia diduga memanfaatkan celah untuk bisa menghindari peraturan atas besaran tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang lebih mahal. Model mobil yang menjadi akar permasalahan ini adalah Ford Everest yang diperkirakan telah mengalami perubahan spesifikasi impor. Secara kronologis, Ford diduga mengubah spesifikasi mobil dari 7 bangku menjadi 10 bangku saat mengimpor dari Thailand, lalu diubah kembali menjadi 7 bangku saat akan dijual ke konsumen Indonesia. Hal ini dilakukan karena kendaraan berformat 10 penumpang hanya dikenakan pajak sebesar 10%. Padahal dengan spesifikasi Everest yang beredar di Indonesia, seharusnya Ford dikenai pajak sebesar 40% untuk model Everest. Atas dugaan ini, negara diperkirakan mengalami kerugian senilai ratusan miliar rupiah. Berita selanjutnya, McLaren membantah rumor kerjasamanya dengan Apple. Sebelum ini tersiar kabar yang mengatakan bahwa Apple tertarik untuk bekerja sama atau bahkan membeli McLaren dengan nilai 1,3 miliar US dollar atau setara dengan 17,1 triliun rupiah. Hal ini terkait dengan rencana Apple yang berambisi untuk masuk ke industri otomotif dengan membuat mobil listrik autonomous. Dari rumor yang beredar dikatakan bahwa Apple tertarik untuk memiliki teknologi dan portofolio paten McLaren, termasuk kemampuan engineeringnya untuk diterapkan pada calon mobil produksi Apple. Berita ketiga, Toyota CHR akan hadir dalam varian TRD. Kabar mengenai CHR TRD ini bocor dari sebuah brosur yang menampilkan Toyota CHR versi TRD dengan bodi yang lebih berotot berkat tambahan body kit. Beberapa unsur body kit tersebut meliputi bumper depan dengan skid plate, fender hitam di atas setiap roda, pelek alloy berwarna hitam, serta pelindung lumpur pada setiap ban. Masih belum ada informasi seputar ubahan lain yang mungkin diberikan pada mobil ini. Toyota CHR rencananya akan meluncur di Jepang pada akhir tahun 2016 ini. Dari Toyota kita ke Hyundai yang baru saja memperkenalkan i30 terbaru. Mobil ini menggunakan platform baru yang membuatnya lebih ringan 28 kg dan lebih rigid 20% dibanding model sebelumnya. Menurut Hyundai, i30 adalah mobil pertama mereka yang menggunakan mesin 1400 cc 4 silinder turbocharger terbaru. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga hingga 138 horsepower dengan torsi 242 Nm. Tak hanya itu, Hyundai juga menawarkan pilihan mesin naturally aspirated 1400 cc bertenaga 98 horsepower dan torsi 134 Nm, mesin 1000 cc 3 silinder turbo bertenaga 118 horsepower dengan torsi 170 Nm, serta mesin diesel 1600 cc yang tersedia dalam 3 pilihan tenaga, yaitu 94 horsepower, 109 horsepower, dan 134 horsepower. Tersedia pilihan transmisi manual 6 percepatan dan transmisi kopling ganda 7 percepatan. Berita terakhir, Honda Mobilio raih hasil 0 sampai 3 bintang dalam uji tabrak yang dilakukan oleh Global NCAP. Honda Mobilio yang diuji merupakan buatan India dan tipe yang diuji merupakan varian dengan airbag dan tanpa airbag. Dalam pengujian terhadap Honda Mobilio tipe standar tanpa airbag, skor 0 bintang didapatkan untuk perlindungan penumpang dewasa dan 1 bintang untuk perlindungan penumpang anak-anak. Sementara, Mobilio yang sudah dilengkapi dengan 2 airbag, hasil pengujiannya langsung berubah signifikan. MPV keluaran Honda ini berhasil mendapatkan skor 3 bintang untuk perlindungan penumpang dewasa dan 2 bintang untuk perlindungan penumpang anak-anak. Melalui berita terakhir tadi, dapat kita lihat bahwa keberadaan airbag dan fitur lain yang menunjang keselamatan sudah seharusnya menjadi perangkat standar dari suatu mobil. Sayangnya, di beberapa negara seperti India dan Indonesia,
airbag masih sebatas menjadi pilihan agar harga jual mobil bisa lebih murah. Kunjungi website kami di www.autotainment.com, follow juga akun sosial media di @autotainment, dan subscribe channel YouTube kami jika Anda belum subscribe. Jangan ragu untuk share video ini jika Anda rasa bermanfaat. Dan saya Ula Bone, see you next week.